Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat eh, rekaman hasil konfigurasi soal uji project ya, soal project untuk semester ganjil 2025. Ini adalah bentuk soalnya, kita bisa lihat di sini. Nanti kita diminta akan membuat rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel yang kemudian hasil kerja direkam dan kemudian diupload ke internet ya, baik itu YouTube, Instagram ataupun TikTok. Oke, kita langsung saja di sini. Pertama-tama kita buka control panel. Di sini kita pastikan bahwa router sama komputer atau laptop kita sudah terhubung. Kalau di sini kita lihat posisinya bentuk icon daripada anunya uh, silang merah, berarti router sama laptop kita belum terhubung ya. Jadi kita koneksikan. Kita koneksikan seperti ini sehingga nanti laptop kita bisa terhubung dengan apa namanya, router ya. Setelah itu kita buka aplikasi remote-nya, yaitu Winbox. Ini kita buka, kita refresh. Ini berarti sudah terhubung ya. Ini kita klik MAC address, kemudian kita connect. Setelah itu di sini karena sudah ada konfigurasi sebelumnya, ini kita akan kosongkan dengan cara kita akan melakukan reset ya. Reset configuration ini ya. Ini kita no default. Kemudian kita reset, kemudian kita yes. Kita tunggu beberapa saat ya sampai proses reset routernya selesai. Di sini adalah hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi WLAN 1 ya, WLAN 1. Kalau kita lihat di topologi seperti ini, bawah ini nanti routernya mengkoneksikan diri atau menangkap sumber internet ke WiFi tethering kita ya, yang dijadikan sebagai sumber internet. Nanti untuk modenya di sini adalah station ya. Station itu berfungsi untuk menangkap jaringan yang ada di sekitar kita ya. Nah, nanti ini dalam studi kasusnya si HP-nya ini adalah sebagai sumber internet yang menyediakan layanan ya, sehingga si routernya ini bisa berkomunikasi ke internet. Oke, kita lanjut. Di sini kita mengkoneksikan router kita ke HP ya. Kita langsung saja di sini, kembali ke sini. Nah, ini sudah login ya. Oke, setelah kita pastikan dalam keadaan kosong si apa si routernya ya sudah clean lagi. Hal yang pertama kita lakukan adalah memberikan nama ya, identitas nama router Unicom 2025. Itu aja, kita apply. Oke, berikutnya kita pergi ke interface. Ini kita berikan nama. Ini untuk jaringan lokal yang mengarah ke komputer kita. Yang ya, jaringan lokal ini mengarah komputer kita menggunakan port Ether 1 di router kita.
Kemudian yang berikut untuk WLAN sendiri, ini untuk internet. Oke, selanjutnya kita pergi ke wireless ya. Kita ke wireless, kita akan mengkoneksikan router sama handphone kita ya. Kita ke wireless ini, sebelum kita mau config wireless station kita buatkan dulu password untuk password tethering ya. Tethering dari HP. Kemudian ini dynamic case, PPA2. Kemudian isikan password HP kita ya, yang tethering akan. Kalau kita mau hide password juga bisa di sini. Nah, kita apply. Kita kembali ke wireless interface. Ini kita klik 2 kali, dan satunya. Kemudian wireless. Kita pilih station, bandnya BGN. Kemudian channelnya satu aja. SSID-nya kita scan ya, kemudian kita start. Kita cari HP tethering internet. Ini HP-nya ya. Ini kita connect di sini. Setelah itu pada security profile kita panggil password HP kita. Ini kemudian kita apply, kita oke. Dan di sini pastikan running ya. Ini tanda R berarti si router kita sudah bisa berkomunikasi dengan internet ya. Ini router kita sudah bisa berkomunikasi ke HP kita yang menyediakan internet, sudah running ya. Oke, selanjutnya di soal ini kita kita akan mengkonfigurasi alamat IP ya. Untuk gateway-nya itu di sini gateway-nya kita menggunakan konfigurasi routing statusnya ya. Jadi nanti gateway-nya kita isi manual ya, sesuai yang diberikan oleh sumber internet kita. Ini kita ke IP di HCP client. Kemudian di sini kita tambah. Pada interface ini kita aktifkan WLAN 1 ya. Untuk default route ini kita pilih no aja. Karena nanti IP gateway-nya kita isikan secara statis di route-nya. Ini kita apply, kita oke. Oke. Sekarang kita tes koneksinya apakah si router kita sudah bisa berinternet. Kita buka CMD. Di sini kita pilih tekan N ya. Do you want to see the software relationship? Pilih N di keyboard ya, tekan N di keyboard. Dan ini pada pengisian password kita abaikan saja dengan menekan Ctrl C di keyboard. Oke, di sini kalau kita ping, ini belum bisa ya. Ini muncul informasi no route to host. Nah, ini kita isikan statik ya. Caranya adalah kita klik 2 kali di WLAN 1 internet. Pada bagian status yang gateway-nya ini kita ambil. Kemudian setelah itu kita pergi ke IP routes. Ini kita tambahkan, kita isikan di bagian gateway. Nah, kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini kalau kita coba ping lagi. Nah, ini sudah bisa ya. Si routernya sudah bisa berinternet dengan baik. Ping TikTok, coba ping tiktok.com. Ini sudah bisa juga ya.
berarti si router sudah ada internet. Kita lanjut ke tahap berikut. Di sini, kita akan mengisi alamat IP pada Ether 1 yang mengarah ke jaringan LAN ya, atau jaringan lokal kita. Ini IP-nya ya, 192.16.1.1. Ini kita copy saja ya, supaya cepat. Kita pergi ke IP, kemudian address. Ini kita tambah, kita pastikan di sini. Kemudian untuk interface-nya Ether 1 lokal ya, jangan sampai tertukar. Ini kita apply, kita oke. Kemudian untuk DHCP pool-nya itu ada range, itu antara 10 sampai 50. Ini kita buatkan dulu. Setelah ini kita pergi ke IP, DHCP server, kemudian kita pergi DHCP setup, ini ya, setup, kemudian pilih Ether 1 lokal. Ini tinggal kita next. Untuk range-nya ini yang angka 2 kita ganti dengan 10. Kemudian yang angka 254 kita ganti dengan 50. Ini tinggal kita next aja sampai selesai. Ini kita hilangkan saja, cukup 2 aja DPDNS. Oke, sudah selesai untuk satunya. Karena kita akan membuat konfigurasi untuk WLAN 2 sebagai hotspotnya. Oke. Sebelum kita mengisi IP, kita akan membuat virtualan ya untuk akses point-nya. Ini kita close dulu semua. Oke. Kita pergi ke wireless. Sebelum kita membuat virtual LAN-nya, ini kita akan membuat password dulu ya, password untuk WiFi hotspot kita. Ini passwordnya, Gorontalo 123 ya passwordnya. Kita pergi ke security profile, kemudian kita tambah. Ini kita kasih nama password hotspot. Kemudian kita pilih yang mode dynamic case, ini WPA2. Passwordnya Gorontalo 123. Huruf G-nya besar. Ini Gorontalo 123. Kalau sudah sesuai, ini kita apply. Kita oke. Kemudian kita kembali ke WiFi interface ya. Ini kita klik tambah di sini. Kita klik kemudian virtualannya, ini AP bridge. SSID-nya di sini nomor absen nama kamu ya. Misalnya nomor absennya adalah 19 underscore misalnya Saprandi Lasimpala. Kemudian untuk security profile panggil yang password hotspot ini yang Gorontalo 123. Kemudian kita apply, kita oke. Kita lanjut. Sekarang kita pengisian alamat IP ya. Kita ke IP address. Klik IP, kemudian address. Oke, di sini kita akan mengisikan alamat IP 192.168.100.24. Ini kita copy saja. Ini kita tambah, masukkan alamat IP. Kemudian setelah itu pada interface pilih WLAN 2 ya sebagai hotspot. Ini kita apply, kita oke. Setelah itu kita akan membuat DHCP pool-nya sama DNS-nya ya. Untuk DNS dan DHCP pool kita akan buat langsung di hotspot. Oke, kita ke hotspot ya. Ini kita close dulu. Kita ke IP, kemudian hotspot. Kita ke hotspot setup. Nah, ini
hotspot setupnya, kita klik, pilih WLAN 2, ini kita next. Nah, untuk fullnya ini dari 10 sampai 50 ya, 10 sampai 50. Kemudian tinggal kita next aja. Oke, kita share disconnect, kita kasih, kita connect lagi. Oke, kita kembali ke IP hotspot ya, IP hotspot setup, kita pilih kita pilih WLAN 2, kemudian kita next, ini kita ganti 10, kemudian 50, kita next. DNS-nya kita samakan saja ya, samakan saja dengan yang ini, atau beda pun tidak apa-apa ya, kita isikan aja 8.8.8 di bawah 1.1. Next. Untuk DNS-nya itu portal TKJ ya, yang ini ya, portal TKJ. Kita copy aja supaya cepat. Portal tkj.net, portal tkj.net. Jangan ada spasi ya. Misalkan dia sudah sesuai. Kita next. Oke. Untuk hotspot user, untuk admin, nah, itu sudah ditentukan passwordnya 123 ya, 123 DP password. Oke. Admin 123. Ini kita next. Oke, sudah selesai ya untuk hotspotnya. Tinggal kita konfigurasi lagi sedikit. Kita ke user ya. Ini sudah ada admin. Tinggal kita akan buat guru, siswa, dan tamu. Guru, siswa, dan tamu. Guru 123 passwordnya, siswa 456, tamu ya. Kita klik guru 123, apply. Kemudian siswa 456. Ini kita apply. Kemudian untuk tamu juga apply. Oke. 1 2 3 4. Sekarang kita akan membuat kecepatan masing-masing user. Admin itu 5 mega, guru 2 mega, siswa dan tamu 1 mega 1 mega. Kemudian untuk user tamu itu dia bisa dipakai oleh 10 orang pengguna. Oke, kita langsung saja kita ke user profil. Yang pertama admin, itu dia 5 mega kecepatannya. Mega ini kita apply, kita oke. Kemudian untuk guru dia 2 mega. Kemudian untuk siswa dia 1 mega. Kemudian untuk tamu itu dia digunakan oleh 10 orang, kemudian 1 mega. Oke, ini sudah sesuai. Kita kembali ke user. Kita klik ini admin, kemudian pada profilnya kita ganti dengan admin. Begitu juga yang guru, yang defaultnya kita ganti dengan guru. Kemudian untuk siswa, kita ganti dengan siswa. Untuk tamu, profilnya kita ganti dengan tamu. Oke. Selanjutnya kita pergi ke server profil. Kita klik 2 kali. Hotspot profil 1. Di bagian cookie-nya dihilangkan. Kemudian HTTP cap ini
HTTP PHP ini diaktifkan. Kita apply, kita oke. Sekarang terakhir kita buat Masquerade ya, supaya si komputer ini bisa berinternet. Kalau kita lihat di sini, si komputernya belum ada internet ya. Kita pergi ke IP, kemudian firewall, kemudian pada firewall kita pergi ke NAT, kemudian tambah. Bagian general kita pilih yang SRC NAT, kemudian interface-nya itu WLAN 1. Actionnya pilih Masquerade. Kita apply, kita oke. Berikut di bagian DNS kita centang allow remote request. Sorry. Kita ulangi di bagian DNS, IP DNS kita centang allow remote request. Ini kita tinggal apply, kita oke saja. Oke. Sekarang kita pengujian pada komputer dulu. Oke, sekarang pengujian. Lakukan pengujian pada seluruh klien pada jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk klien PC yang kabel yang terhubung di port 1 itu di HCP ya. Oke, kita pergi ke sini. Ini kita, karena dia kalau kita lihat sini belum ada internet, kita disable dia, disable. Kemudian kita enable lagi. Ini kita enable. Oke, kita tunggu. Ini kalau kita klik 2 kali, ini sudah ada internet. Kalau kita detailskan, ini sudah ada alamat IP juga. Itu juga begitu, kalau kita ini sudah ada internet akses. Sekarang coba kita buka CMD. Kita IP config. Ini sudah ada IP. Kalau kita ping Google, ya sudah ada internet ya. Oke, kita coba buka Chrome ya. Kita buka apa ya? Google.com. Ini sudah bisa juga. Facebook juga sudah bisa. Berita detik.com ini sudah bisa. Oke, berarti untuk pengujian komputernya sudah selesai. Oke, sekarang kita pengujian pada HP. Sekarang kita pengujian ke HP ya. Kita IP hotspot, kemudian kita akan coba user tamu ya. Kita coba tamu. Kita login di sini. Oke, kita koneksikan ke HP. Kemudian kita cari kepala. Oke, kita buka WiFi. Mana Sapren Nasimpala. Passwordnya Gorontalo 23 23. Oke. Kemudian masukkan user tamu ya. Tamu. Passwordnya juga tamu. Connect. Oke. Oke, sudah terhubung dengan WiFi Saprandi ya. Coba kita buka Google ya. Chrome kita ketikkan google.com. Google.com.
Oke, coba kita buka Facebook. Facebook.com. Oke, nggak bisa ya.